Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dera Sukmana ya. Kali ini saya mau berbagi cerita bagaimana cara pemulihan untuk Gmail yang kena hack ya, ataupun akun Google. Nah di sini saya sendiri pada tanggal 18 Juni kemarin, tepatnya 18 Juni 2025 itu saya terkena retas atau terkena hack. Nah di sini saya panik karena yang terkena hack adalah akun Gmail utama saya, yang mana di situ banyak sekali akun-akun yang tertaut, banyak sekali dokumen penting ya milik saya yang akhirnya tidak bisa saya akses. Nah di tanggal 18 itu tepatnya malam hari jam 10.11 lah, saya menerima notif kalau semua akses pengamanan saya itu sudah diganti. Dan dari situ saya coba masuk menggunakan kata sandi yang awal itu hanya ada notif kata sandi sudah diganti, tidak ada balasan. Kalau biasanya kan beberapa menit kata sandi Anda diganti itu suka ada tuh. Ini nggak ada buat cara pemulihan gitu. Saya pikir saya harus berangkat ke sana, tapi setelah saya coba cari telusuri lagi gimana caranya biar bisa saya pergi ke sana itu tidak sembarangan gitu. Jadi saya juga harus punya minimal undangan ya dari kantor Google itu biar bisa saya masuk ke kantornya. Nah karena saya tidak punya, akhirnya lihat di kolom komentar, lihat di sosial media itu banyak yang kesana tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah dari situ karena saya udah pusing, saya kerja juga bingung ya, pikiran saya kemana-mana, pokoknya galau lah karena di situ di akun itulah semua data saya ada, dari mulai data pekerjaan saya, data yang pribadi saya itu semuanya. Saya bingung. Saya pusing, saya coba pikir udah mungkin harus diikhlaskan itu. Tapi selang berapa hari itu, tepatnya kan hari Kamis gitu ya, saya kena atas. Itu di hari Sabtu itu saya coba cari-cari lagi di YouTube dan saya menemukan channel YouTube, nanti channelnya yang ini ya, saya lupa namanya, mohon maaf. Tapi beliau ini saya chat di akun Instagramnya juga ngebalas, jadi orangnya benar-benar membantu. Nah yang diceritakan beliau di YouTube-nya itu sama persis dengan apa yang saya alami. Akhirnya saya tidak skip videonya, benar-benar saya pelajarin sampai saya menemukan titik terang. Yang pertama itu kalau misalkan kalian mau langsung nyimak, boleh nanti simak aja isi YouTube channelnya yang ini. Kalaupun mau mendengarkan dari saya, dilanjut aja videonya ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan 2 gadget ya. Kebetulan karena gadget saya itu kentang gitu, ini saya harus menyiapkan 2. Ini hanya saran saya. Tapi kalau misalkan kalian hanya 1 juga boleh dicoba. Nah itu 2 gadget. Terus yang kedua adalah email kedua. Nah jadi nanti kalian kalau yang belum memiliki email kedua itu bikin dulu email baru gitu ya, nanti yang untuk mengakses informasi ke pihak Google gitu. Jadi ada email kita dulu nih yang baru gitu, yang buat komunikasi dengan Google. Yang ketiga adalah Twitter. Nah betul, saya setelah nyari kemana-mana, udah saya cobain ke komunitas dan yang lainnya, tidak ada hasil. Tapi dengan saya pertama kali menghubungi Twitter karena rekomendasi dari channel gitu, itu saya mendapatkan pencerahan. Apa pencerahannya? Pertama, saya ikutin harus nge-tweet ke akun Twitter @tim YouTube. Pokoknya kalian post aja dulu, retweet dulu aja ke akun itu dengan kata misalkan nanti kalau saya waktu itu karena hari Sabtu saya ngechatnya itu sore, itu dibalasnya itu pagi jam 8. Setelah saya dapat notif kalau di Twitter saya itu ada notifikasi dari tim YouTube membalas tweet saya.
Dan balasannya itu dia menanyakan saya akan membantu Anda harus menggunakan bahasa apa yang pertama waktu itu. Nah akhirnya saya bilang saya bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Akhirnya di situ Twitter tersebut membalas kembali sekitar 15 menit di hari Minggunya kan, saya waktu itu hari Sabtu. Di hari Minggu jam 8 tuh ada tuh. Nah 8.15 sekian lah, 8 lebih. Akhirnya ada tuh tweet balasan, cek DM saya. Nah, di Twitter saya cek DM, betul ada dari situ dan menanyakan email yang aktif. Nah, jadi email yang tadi saya bilang harus membuat email baru itu, disinilah email yang baru itu dipakai. Jadi saya masukkan email yang bisa dihubungi, yaitu yang email kedua saya itu. Nah, saya masukkan, setelah itu DM-nya ngebalas lagi, silakan isi formulir di email tersebut. Jadi saya buka email kedua saya itu kan di Chrome ya, di Google Chrome. Nah, di sini akhirnya saya menemukan dari YouTube ya, bahwa form itu diisi sesuai dengan yang ditanyakan. Jadi saya lupa, nanti dilihat aja di sini saya akan cantumkan gambarnya. Pokoknya itu isi sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan channel kita, sesuai dengan akun kita. Apa yang ditanyakan di situ mungkin nanti berbeda-beda ya pertanyaannya, karena mungkin berbeda kasus juga. Tapi setelah saya mengisi, akhirnya saya mendapatkan email balasan, email pertama masuk dari tim YouTuber partner ya, tim YT partner gitu ya. Itu di situ ada pesan yang mengagetkan saya gitu. Karena dari situ pesan yang diterima saya itu adalah, sayangnya email dan ID channel yang Anda berikan di laporan tidak sesuai. Nah dari situ saya bingung, ID channel saya harus gimana cara ngeceknya, karena akun saya pun sudah tidak ada gitu ya. Di pencarian tidak ada, YouTube saya pun juga tidak ada, sudah dihilangkan gitu. Saya nggak tahu waktu itu dihilangkannya oleh pihak hacker ataupun pihak YouTube atau pihak Google gitu ya. Tapi saya kehilangan akses ke situ. Saya pikir lagi, saya ingat-ingat lagi, dan pada saat itu kebetulannya saya menyimpan ID channel saya itu di tempat offline. Jadi di salah satu harddisk saya itu saya cek dokumen, ada ID channel saya, dan saya coba balas dengan kata seperti ini. Balasan saya itu, Kak, untuk ID channel saya sudah saya temukan dengan ID channel bla 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 bla, email saya yang kertasnya yang disebutkan. Terus setelah itu dari pihak YouTube akhirnya ngebalas lagi, terima kasih atas jawaban email Anda. Kami telah meninjau channel YouTube dengan si ID channel tadi itu disebutkan lagi dan dapat mengkonfirmasi bahwa itu channel saya gitu. Dan dibajak pada tanggal 18 bulan 6 2025. Pembajakan membuat perubahan berikut. Jadi akun Google dibajak, dirubah ya. Pembajakan membuat kata sandi, menghapus verifikasi 2 langkah, menghapus nomor telepon, menambahkan verifikasi 2 langkah lagi dengan yang dia gitu. Terus mengubah akun pengelola pada channel saya. Demi keamanan, kami telah menonaktifkan akun Google Anda untuk sementara. Jadi pada saat itu barulah Google yang menonaktifkan akun saya, mulai dari Gmail saya, mulai dari channel saya dinonaktifkan oleh Google. Nah dari sini saya panik lagi, karena kenapa? Karena saya sudah tidak bisa lagi melihat email saya itu aktif, karena saya coba tulis pesan atau mengirim ke email saya, kan biasanya suka masih muncul tuh foto profil. Nah ini sudah tidak ada, saya makin panik lagi. Akhirnya saya ngecek lagi ke pihak ke YouTube-nya, Kak, untuk email pemulihan saya sudah saya masukkan, tapi saya belum tetap bisa masuk ke akun saya gitu. Saya lampirkan seperti ini. Dari pihak YouTube akhirnya membalas lagi, terima kasih sudah mohon perhatiannya, semua langkah yang ada di email tersebut berikan hal yang saya minta. Jika Anda telah mengajukan pertanyaan, balas dan menunjukkan email kontak yang Anda masukkan di langkah kelima. Ternyata setelah saya telusuri lagi, setelah saya masuk lagi, itu di langkah kelima itu ada memasukkan email pemulihan. Jadi saya masukkan tuh email pemulihan, itu adalah email yang aktif itu ya, yang sekarang saya chat dengan tim, dengan pihak YouTube atau pihak Google. Nah dari situ akhirnya setelah saya masukkan,
itu lama sekali saya menunggunya, itu hampir dari pagi sampai ke udah maghrib, saya jam 6 sore itu baru saya dapat lagi email. Oh maaf, iya dapat lagi email itu. Saya sudah meneruskan informasi ini ke tim Google untuk ditinjau kembali. Akhirnya pihak YouTube ataupun YouTube support ini sudah memberikan peninjauan kepada tim tim Google. Nah dari situ dari tim support YouTube ini meminta saya untuk memberikan IP internet saya dengan mengklik tautan. Jadi nanti ketik tautan, terus di situ nanti ada IP address kita ya, ataupun alamat kita ya, internet kita di mana itu kita kopikan. Di mana lokasinya itu kita pastikan, kasih lokasi alamatnya juga diketik saja karena sudah ada di situ semua. Pokoknya di link itu tuh, di link yang dikasih sama Google itu semua sudah ada, dari IP, alamat sampai ke kode pos dan lain itu sudah. Terus yang ketiga adalah apa saja perubahan baru yang dilakukan pada akun. Nah, jadi kalau yang itu saya tanya, yang poin ketiga itu saya di skip aja. Saya cuma bilang kalau saya masih belum bisa masuk ke akun tersebut. Nah pada jam 4, maaf tadi itu bukan jam 6 ya, tapi jam 2 maaf ya. Nah itu pada jam 15.58 itu saya dapat lagi. Terima kasih atas senang mendengar bahwa sudah bisa mengakses Gmail Anda. Nah karena saya sudah diberikan link kedua, yaitu untuk merubah kata sandi. Jadi dari pihak Google tuh tiba-tiba ada email lagi ya, email yang suruh mengakses atau suruh mengganti kata sandi. Dari situ saya benar-benar bersyukur, benar-benar senang gitu karena saya akhirnya bisa mengakses channel Gmail saya lagi gitu, email utama saya. Setelah saya akses, saya buka dan saya ganti semua kata sandinya dengan kata sandi yang baru. Dan akhirnya saya bisa masuk ke akun Google saya. Tapi dari situ untuk channel YouTube saya masih dinonaktifkan karena masih ada beberapa verifikasi. Dari situ ada notifikasi sekitar 2 hari. Tapi beberapa jam kemudian akhirnya ada pihak YouTube chatting ke email yang sudah diretas, yang sudah kita dapatkan lagi. Itu akhirnya dari pihak itu kasih informasi bahwa si YouTube sudah bisa digunakan. Dari situ saya senang, saya sangat bahagia karena semua data saya sudah balik lagi. Saya langsung cek seluruhnya, itu betul, tidak ada satupun yang hilang. Alhamdulillah. Pokoknya dari situ saya keamanan semua saya coba ganti lagi. Email yang hack saya juga sudah saya lihat nih emailnya seperti apa gitu. Dan saya akhirnya dari sini benar-benar menjadikan sebuah pelajaran, walaupun saya sudah menggunakan menggunakan keamanan ekstra gitu, tapi kenapa masih tetap terbobol juga, mungkin saya kena phishing ataupun yang lainnya, itu saya belum tahu sampai sana. Tapi dari sini saya hanya ngasih tahu kalau misalkan kita email utama kita terbobol dan yang lainnya, yang harus diingatkan adalah satu, siapkan dari sekarang. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi siapkan aja dari sekarang seperti ID channel, ID pengguna, terus pub ya, pub untuk AdSense itu juga ditanyakan ya. Kebetulan kalau pub saya masih ada karena email yang terhack itu kan tidak langsung hilang gitu ya. Jadi masih ada email yang kebawahnya itu saya cari pencarian, walaupun harus login lagi gitu, tapi saya nonaktifkan dulu internetnya, jadi saya bisa mencari pub si nomor pub AdSense. Nah setelah itu pokoknya jangan panik. Itu aja mungkin pengalaman saya ketika saya kena hack. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mengalami. Kalaupun ada yang mengalami, bisa diikutin cara saya seperti itu, atau boleh ditonton aja video yang membantu saya bisa kembalikan lagi atau bisa memberikan email saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.